wabarakatuh. Nama saya Kazi Kriwondo dari kelas 12 IPA 1 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Yang pertama ada pengertian dari bersatu dalam keberagaman dulu. Keberagaman sendiri itu kan berarti ada banyak ragam dan artinya bersatu dalam keberagaman itu meski kita terbagi-bagi berdasarkan ras, gender, budaya, apapun itu yang membedakan kita, kita harus tetap bersatu. Itu adalah artian dari bersatu dalam keberagaman. Sebenarnya bukan hanya ras, gender, dan budaya. Zaman sekarang ada juga kayak dari hobi. Hobi itu bisa memecah seseorang. Iya, awalnya bersatu karena hobi mungkin karena berbeda tahu bisa pecah. Banyak sekarang karena zaman berkembang. Selanjutnya ada cara mempersatukan keberagaman. Caranya ada beragam dan ini adalah salah satunya yang bisa saya tuliskan. Yang pertama yaitu tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Itu merupakan kunci yang paling penting saya pikir. Karena sudah menjadi kebiasaan manusia, jika ada suatu perbedaan, mereka seringkali membanding-bandingkan satu dengan yang lain, mencari tahu mana yang baik, mana yang lebih buruk. Seperti itu. Tentunya ada menghargai apa yang disukai orang lain. Mau apapun yang mereka sukai, itu adalah hal yang mereka sukai. Kita tidak bisa benar-benar mengubahnya atau ya mengejeknya seperti itu. Itu adalah hal yang mereka sukai, biarkan saja. Kecuali jika yang mereka sukai itu hal yang buruk. Kita harus membimbingnya. Selanjutnya Anda tidak memandang asal keluarga atau ras. Banyak yang seperti ini, manusia itu sering mengejek salah satu yang lainnya, karena itu yang paling beda di antara yang lainnya. Ya misalnya satu kelompok, banyaknya di luar negeri misalnya, banyaknya kan orang putih, terus di kelompok orang putih itu ada orang hitam di dalamnya. Seringkali itu yang terkena bully atau ejekan atau semacamnya. Selanjutnya Anda tidak terlalu memperdulikan budaya. Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya. Dan dalam hal pergaulan, kita mungkin bisa memikirkan dulu hal budaya ini. Kalau jika benar tentang moral, maka kita harus membimbingnya ke arah yang benar. Selanjutnya adalah bersatu dalam demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Kalau gampangnya sih, jadi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi pemilihan presiden misalnya, pemilihan presiden itu dipilih sama voting masyarakatnya kan, dan akhirnya di dan akhirnya presiden itu juga untuk masyarakat itu sendiri karena masyarakat itu telah memilih seseorang itu. Gampang demokrasi itu kayak gitu. Jadi memutuskan satu keputusan satu keputusan atas suara yang paling banyak. Gampangnya kayak gitu. Yang karena suara yang paling banyak itu kemungkinan yang terbaik untuk semuanya. Tentunya ada cara bersatu dalam demokrasi. Yang pertama tidak hanya mempedulikan satu pihak. Jadi kita harus mempedulikan semua pihak yang ada di sana. Cuma satu jadi enggak hanya berpihak di satu tempat dan tidak memikirkan yang lainnya. Selanjutnya adalah mempertimbangkan opini semua orang. Jika salahnya ada di pemungutan suara, kita harus mempertimbangkan semua opini orang. Karena tidak semua orang memiliki opini yang sama, pasti memiliki opini yang berbeda.
dan kadang banyak yang saling berlawanan. Maka dari itu kita harus mempertimbangkannya. Maksudnya tidak bisa dekat satu pihak. Itu hampir sama kayak yang tidak hanya dekat satu pihak, tapi yang ini lebih buruk karena itu menjadikan salah satu pihaknya. Selanjutnya ada ikut berpartisipasi dalam pemilihan suara. Satu suara itu sangat membantu karena itu memberikan perubahan terhadap satu pihak. Maka dari itu kita harus berpartisipasi agar bisa mendapatkan hal yang terbaik. Selanjutnya ada hikmah bersatu dalam persatuan. Pertama, memiliki kehidupan yang tentram tentu karena kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah mudah untuk meminta pertolongan. Misalnya kita sedang terkena musibah dan kita akan mudah meminta pertolongan terhadap orang lain karena kita saling mengerti situasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya memiliki masalah besar saat ada perbedaan suara, kecuali perbedaan suara itu sendiri. Jadi masalahnya cuma ada perbedaan suara itu. Kita hanya perlu menyelesaikan perbedaan suara itu. Contohnya, kenapa buruk terpecah belah? Ini bisa dibilang hanya dari kebaikannya saja dari yang sebelumnya. Dengan pihak yang berarti kehidupannya tidak tentram. Maksudnya tidak adanya kedamaian dalam hidup berdampingan. Kita kan mau hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kita pasti membutuhkan satu sama lain ketika kita hidup berdampingan. Selanjutnya susah untuk meminta tolong jika ada yang dibutuhkan. Tentu karena kita tidak saling mengerti satu sama lain dan ada rasa kebencian di antara kita. Karena itu kita tidak akan mau membantu satu yang lainnya. Selanjutnya selalu memiliki masalah dan kita semuanya berdampingan. Itu ya beran dari contoh yang kedua. Pasti ada masalah karena kita semua ini hidup berdampingan. Mau bagaimanapun kita harus mengerti satu sama lain. Jika tidak pasti ada masalah. Selanjutnya ada contoh kejadian di masa lalu. Pembunuhan tirani Nero Claudius di Roma kuno. Nero Claudius itu dianggap sebagai zaman yang benar-benar tirani. Nero Claudius sendiri ini memiliki penggilaan sendiri karena tiraninya itu. Nero Claudius ini memerintahkan masyarakatnya untuk melakukan pembangunan, untuk yang lain-lainnya. Pokoknya yang menurut Nero Claudius ini sendiri itu, menurut dia itu untuk kepentingan masyarakatnya. Dan semua yang dilakukan itu tuh pasti benar untuk masyarakatnya. Makanya dia menyuruh masyarakatnya untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi dia tidak memikirkan masyarakatnya. Masyarakatnya kecapean. Tapi Claudius ini menyuruh masyarakatnya untuk tetap bekerja. Nggak, akhirnya jadi kelewatan dan ya itu adalah bukti kalau jika kita tetap kita tidak saling mengerti satu sama lain, itu adalah dampaknya kita tidak bisa mengerti satu sama lain dan kita hanya kan bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa memikirkan apa dampak buruknya. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.